Nama saya Dimas Dwi Saputra, NIM saya 19200-367. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan HTML. Halaman website memiliki pola tersendiri dalam pengisian teks dan gambar. Teks yang digunakan merupakan hypertext markup language, sekaligus digunakan sebagai eksistensi dari file tersebut. HTML merupakan format yang disepakati untuk penulisan halaman website. Sedangkan gambarnya adalah yang bereksistensi JPG, NPG, BMP, dan GIF. Format HTML ini merupakan format yang dapat diedit melalui Notepad dan Frontpage yang ada pada Microsoft atau program-program yang lain, misalnya ada Dreamweaver, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Elemen HTML itu terdiri dari head, title, body, di mana nanti head isinya akan terdapat seperti title, terus judul. Terus di body itu isinya dari isi kontennya, bisa berupa deskripsi atau berupa gambar. Lalu setiap elemen itu diapit oleh tanda delimiter. Tanda delimiter itu untuk menandakan bahwa itu merupakan suatu elemen atau suatu fungsi. Jika tidak ada tanda delimiternya, maka dia tidak akan terbaca dari HTML-nya atau PHP-nya sebagai suatu fungsi atau elemen. Teks yang ada pada delimiter disebut tag, dan untuk mengakhiri tag digunakan tanda slash atau garis miring. Penulisan script HTML pada Notepad untuk index. Nantinya script ini akan berfungsi untuk mengatur template dari header, title, dan body pada website. Jadi index ini merupakan file primary-nya lah. Jadi dimana index ini akan mengatur posisinya, template seperti apa, terus border-border seperti apa. Misalkan kita menggunakan sidebar-nya seperti apa, ada berapa, bentuknya gimana. Nah, ini ada di index. Makanya dibilang dia menjadi inti atau menjadi primary dari suatu file atau suatu web atau suatu script. Dia indeksnya dia jadi primary. Lalu penulisan script HTML pada Notepad untuk CSS. Nanti script ini akan berfungsi untuk mengatur desain dari template, header, body, konten, font, border, dan semuanya terdapat dalam website yang ada dan sudah dibuat pada masing-masing page atau file untuk websitenya. Jadi CSS-nya bergunanya untuk mengatur desain ya, atau bisa berupa animasi. Jadi tadi kita sudah bikin di index untuk template seperti apa, tulisannya nanti akan bagaimana. Dan nanti untuk mengatur tulisannya, bentuk fontnya atau bentuk tulisannya seperti apa, itu mengaturnya CSS. Untuk bordernya ukurannya berapa, marginnya berapa, terus warna latarnya seperti apa, warna tulisannya seperti apa, itu nanti mengaturnya CSS. Makanya biasa urutannya tuh kita bikin indeksnya dulu, kita bikin formatnya seperti apa, kita bikin awalnya seperti apa, baru kita lari ke CSS untuk bikin desainnya. Ini lalu selanjutnya penulisan script HTML pada Notepad untuk home. Nanti script ini akan berfungsi untuk mengatur bentuk dari konten web serta memanggil isi dari konten web yang disimpan dalam file berbeda. Lalu untuk penulisan script HTML pada Notepad untuk galeri. Nanti script ini akan berfungsi untuk mengatur bentuk dari konten dan tata letak gambar-gambar yang ada pada isi konten, serta memanggil isi dan gambar-gambar dari konten yang disimpan dari file terpisah. Ini kenapa saya tadi di bahasan di home dan di galeri ada kata-kata memanggil dari konten yang disimpan di file terpisah. Di sini kita membuat website di mana setiap konten itu kita menyimpan file lagi untuk konten yang intinya. Jadi di home ini kita buat isi dari konten, isi konten-kontennya kita buat di home, tapi tidak lengkap deskripsinya, hanya gambar dan sebagian deskripsi. Jadi sebagian deskripsi itu untuk menjelaskan sedikit tentang apa isi kontennya itu, dan juga sebagai sarana untuk menarik, ya biar menarik lah, jadi orang penasaran. Nah, kita bikin lagi di bawahnya suatu fungsi href ya. Href itu untuk memanggil file lain. Ketika dia ingin melihat konten itu secara lengkap, dia akan mengklik hrefnya, linknya kita sudah masukkan, URL sudah masukkan, nanti otomatis akan terbuka file dari konten yang terpisah, akan muncul di situ. Itu gunanya dari href. Kita menggunakan ya biar menarik aja, biar nggak terlalu simple tapi juga nggak terlalu ribet. Penulisan script HTML pada Notepad untuk kontak. Nanti script ini akan berfungsi untuk mengatur bentuk dan tata letak isi dari halaman kontak. Jadi untuk penulisan script HTML untuk home, galeri, dan kontak itu nggak jauh berbeda, sama saja, cuma
isi dari setiap page itu berbeda. Kalau home dia akan menampilkan konten-kontennya, di galeri akan menampilkan khusus foto-fotonya tanpa deskripsi, di kontak kita hanya menampilkan info kontak kita, baik dari ini nomor WhatsApp, nomor HP, alamat Gmail dan sebagainya. Penulisan skrip HTML pada Notepad untuk kontennya. Nanti skrip ini akan berfungsi untuk mengatur isi dari konten baik berupa deskripsi ataupun gambar. Note: masing-masing konten menggunakan skrip yang sama dengan konten yang lainnya, hanya isi dari masing-masing konten yang berbeda. Jadi kita menggunakan skrip dan fungsi-fungsi itu sama, bentuknya nanti template juga sama, cuma isi dari kontennya yang berbeda, baik dari deskripsinya, judulnya, dan foto-fotonya yang berbeda. Lalu dari pembuatan perancangan website. Pertama ada planning, perencanaan. Rencana dalam proses pembuatan sistem situs dimulai dengan proses perencanaan. Pada tahap ini kita menentukan tujuan dari situs yang akan dibuat. Kita juga melakukan analisa dan pengumpulan data yang diperlukan oleh situs, kemudian menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Untuk bekerja lebih profesional, kita harus membuat jadwal kerja. Pada tahap ini kita sudah melakukan perancangan terhadap graf atau arsitektur situsnya. Yaitu tadi dimana kita harus membuat indeksnya terlebih dahulu, baru lanjut ke CSS baru dari isi konten-kontennya seperti apa. Kedua ada desain. Desain dari informasi dan data yang dikumpulkan pada tahap perencanaan. Tahap berikutnya kita melakukan desain terhadap tampilan halaman depan dan halaman dalam situs. Desain diperlukan untuk memberikan keindahan situs Anda agar dapat menarik ya. Hal ini dapat berupa kombinasi warna-warna unik, tata letak, jenis huruf yang membuat isi situs kita itu akan sangat memikat dan mudah untuk dibaca. Desain situs Anda juga harus memberikan image yang tak terlupakan yang akan membedakan situs Anda dengan saingan-saingan yang lainnya. Keputusan tentang bagaimana situs kita harus berinteraksi dengan cara pengunjung sehingga memudahkan mereka bernavigasi di situs Anda, dan bagaimana informasi dikategorikan sehingga para pengunjung dapat mengakses informasi yang mereka hendaknya secepat mungkin ditentukan dalam tahap ini. Jadi maksudnya ya kita untuk memudahkan bagaimana nanti orang-orang tuh untuk berinteraksi dengan situs kita membuat suatu navigasi menu. Jadi menu itu ada pilihan home, galeri, kontak. Jadi mereka bisa milih mereka ingin melihat yang home dulu, atau langsung ingin melihat galeri, atau langsung melihat kontaknya. Tidak bercampur aduk, nanti ribet dan juga kurang menarik untuk dilihat. Lalu dikategorikannya sama, dikategorikan tuh kita membedakan mana yang khusus buat konten aja, mana yang untuk khusus kontak, mana yang untuk khusus galeri, mana yang untuk info-info tambahan, info-info kecil yang kita masukkan di sidebar di sisi kanan dari website. Lalu ketiga ada scripting atau pemrograman. Tahap ini merealisasikan ide-ide dari tahap-tahap sebelumnya ke situs Anda. Produksi meliputi teknologi yang digunakan untuk menjadikan ide-ide dalam tahap desain tersebut ke realistis. Dari gambar yang diperoleh dari tahap desain, selanjutnya Anda dapat melakukan scripting dari hasil desain tersebut ke dalam bahasa web sehingga bisa diluncurkan di internet. Lalu kita akan melakukan testing atau uji coba. Pengujian dilakukan untuk meyakinkan jika semua halaman situs telah terhubung dengan benar. Jadi sudah masuk semua atau belum, ada yang error atau tidak, codingan yang salah atau script yang salah. Kita uji untuk semuanya dari web itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita buat dan apa yang kita mau atau belum. Tahap ini menguji fungsionalitas dan formulir-formulir interaktif dan validasi penginputan data oleh pengunjung. Tahap ini dikatakan sebagai kontrol pengujian kualitas baik di server lokal maupun di server hosting. Nanti ketika sudah kita up ya untuk website kita, kalau belum up ya paling masuknya di localhost. Tapi kalau kita sudah up web kita, sudah mempunyai domain, dia akan masuk di server hosting terhadap hal-hal yang sudah di upload. Lanjutnya nanti kalau kita sudah up website kita, sudah mempunyai domain, kita harus melakukan promosi. Setelah melakukan uji coba, saatnya membentukkan situs web Anda ke internet untuk mendeklarasikan keberadaannya kepada dunia. Promosi merupakan tahap yang sangat penting untuk membuat situs Anda dikenal, baik melalui media offline maupun online. Jadi website itu juga kita sudah masukkan untuk pilihan jika ingin men-share artikel kita ke beberapa media sosial seperti Facebook, WhatsApp, lalu Twitter, dan email. Nanti untuk codingan seperti apa, struktur seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya.
Promosikan alamat situs web Anda melalui sosial media bisnis Anda yang ada, seperti kartu nama, brosur, kop surat, dan lain-lain. Masukkan situs Anda ke search engine untuk membantu pengunjung-pengunjung baru dalam mencari situs Anda. Maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan tak kalah penting setelah diluncurkan, maka diperlukan tahap pemeliharaan terhadap situs tersebut. Pemeliharaan menjaga kesegaran situs Anda dengan isi-isi yang terbaru. Anda perlu secara konstan untuk meninjau dan memperbaiki situs Anda. Tambahlah informasi-informasi terbaru untuk menarik para pengunjung. Server yang digunakan juga harus terus dipelihara agar keamanan situs Anda terjaga dari serangan-serangan hacker. Pada tahap ini juga meliputi pengubah struktur situs yang ada atau penambahan fitur-fitur baru, inovasi ya, biar bisa mengikuti zaman, nggak ketinggalan, dan bisa makin menarik untuk para pengunjung masuk atau mengunjungi situs atau website kita. Mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang alur dari pembuatan website kelompok kita. Untuk selebihnya, untuk penjelasan codingan dalam script, fungsi-fungsi dan elemennya apa, lalu untuk tampilannya atau output ketika di running dalam bentuk file seperti apa, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Fuadi, NIM 19200-417, ingin menjelaskan sintaks pada patch Rambu Solo. Div itu mendefinisikan ID atau kelas blok supaya konten berada di tengah patch seperti ini, di tengah. Sedangkan kelas continue itu membuat kanvas putih pada konten. Contohnya nih, kertas putih ini. Berikut, kelas post info itu berfungsi sebagai menampilkan tulisan kanan pada konten di atas. Image itu berfungsi untuk menampilkan sebuah gambar atau gambar yang lainnya. Sedangkan yang SRC itu untuk memanggil link atau URL dari gambar tersebut. Rambu Solo. H1 itu fungsi untuk bikin font pada tulisan. Sedangkan HR itu HR gua enggak HR itu ngasih jarak dari baris satu dengan baris yang lain. Sedangkan P itu artinya paragraf. Kemudian saya ingin menjelaskan sinteks patch bakar tongkang. Sinteksnya tuh tampilannya masih sama persis seperti Rambu Solo, nggak berbeda jauh. Sekian dari saya, Muhammad Lutfi Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rengkel Yandi, NIM 19200-465. Saya akan menjelaskan sintaks pada kontak. Yang pertama ada div class block. Ini berfungsi untuk supaya konten berada di tengah-tengah page. Kedua ada div class countedo untuk membuat kanvas putih pada konten seperti ini. Yang kedua ada H1 dan kontak. H1 ini berfungsi untuk membuat font pada tulisan kontak ini. Dan ada HR untuk mengasih jarak
dari baris satu dengan baris yang lainnya. Dan ada paragraf berupa berisi nomor handphone, Gmail, WhatsApp, dan alamat. Dan ditutup dengan div untuk mendefinisikan ID atau kelas. Selanjutnya ada reok. Pada bagian reok ini bagiannya sama seperti kontak HP, cuman beda isi dan konten. Di sini isinya ada yang pertama ada diposting oleh mahasiswa Bina Sarana Informatika. Fungsi untuk bikin font pada tulisan berupa Tari Reok Ponorogo, dan tampilannya seperti ini. Dan tampilannya seperti ini. Tari Reok Ponorogo. Ini penjelasan tentang Tari Reok Ponorogo. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Pambagio dengan NIK 1924 di sini dan tugas web programming 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian konten blog saya, yaitu Pasola dan Tatung. Di sini ada penjelasan tentang div class blog, merupakan konten yang berada di tengah page, sedangkan div class continue merupakan kanvas putih pada konten. Div class post info ini merupakan tulisan kanan atas pada konten. Lanjut kita masuk ke div. Div ini merupakan definisi atau ID class. Image merupakan gambar atau tampilan, serta SRC atau search bertugas untuk memanggil link atau URL dari gambar tersebut. H1 merupakan fungsi untuk membuat font pada tulisan, serta HR berfungsi untuk membuat jarak pada baris dengan baris lainnya. Lanjut kita ke P. Di sini P adalah paragraf. Paragraf dari Pasola dan Tatung. Apa gimana stop? Gua nggak menjelaskannya, kurang lengkap. Ini gua post. Ngulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pambagio dari kelas 12 dari 1A05 dengan NIM 19244. Di sini saya akan menjelaskan bagian konten blog saya, yaitu Pasola dan Tatung. Di Pasola dan Tatung ini ada beberapa konten blognya, kode konten, yaitu di kelas blog yang merupakan konten yang berada di tengah page. Ada juga di kelas continue. Di kelas continue itu merupakan membuat kanvas putih pada konten, yaitu ada di kelas post info yang merupakan tulisan kanan atas pada konten. Di sini juga ada div merupakan tempat untuk mendefinisikan ID atau kelas. Ada image yang merupakan gambar dan tampilan, serta ada SRC yang bertugas untuk memanggil link atau URL dari gambar tersebut. Ada H1 yang berfungsi untuk membuat font pada tulisan, dan HR yang bertugas atau berfungsi untuk membuat jarak dari baris satu dengan baris lainnya. Lanjut, di sini juga ada paragraf. Pasola dan Tatung merupakan sebuah tradisi turun-temurun bagi masyarakat Kecamatan Wanoka, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur.
acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Lanjut ke tatung. Tatung di sini ada konten bloknya juga, sama seperti di Pasola dengan kode yang sama, yaitu div class block untuk membuat konten berada di tengah page. Ada juga div class continue merupakan untuk membuat kanvas putih pada konten. Di sini juga div class post info untuk membuat tulisan kanan atas pada konten. Di sini juga ada div juga yang bertugas untuk mendefinisikan ID atau kelas. Di sini juga ada image untuk menampilkan gambar. Di sini juga ada search yang bertugas memanggil link atau URL dari gambar tersebut. Ada H1 juga berfungsi untuk membuat font pada tulisan. Ada HR juga yang berfungsi untuk membuat jarak dari baris satu dengan baris lain. Ada paragraf juga dengan isi paragrafnya adalah layaknya debus. Tatung merupakan alat atau adat layaknya debus. Dalam meramaikan Cap Gome Singkawang ada ratusan orang yang melakukan tradisi tersebut. Tatung sendiri punya makna, yaitu roh dewa dari bahasa Hakka. Dalam menjaga kesaktiannya, mereka diharuskan melakukan beberapa ritual. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah clear. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan materi. Jadi saya dapat bagian yang omet-ometan. Kali ini saya akan menjelaskan bagian konten ya. Jadi ya mana ya? Nih. Oke, jadi yang pertama tuh saya akan menjelaskan bagian konten blog itu yang mana. Bagian konten blog itu yang tengah-tengah nih, yang ini nih. Ya, ini bagian konten tengah ini. Tengah-tengah nih bagian konten namanya. Sedangkan div class itu tuh yang apa ya? Supaya konten tuh yang berada di tengah gitu ke page-nya. Contohnya tuh yang seperti kayak foto-foto begini, terus juga font-font yang kayak begini. Terus habis itu lanjut ke div class Conteudo ya Conteudo itu membuat kanvas putih pada konten. Contohnya yang kayak gini nih, kanvas. Terus kita lanjut lagi ke div class post info. Itu fungsinya itu membuat tulisan kanan atas pada konten. Contohnya diposting oleh mahasiswa Bina Sarana Informatika alias BINUS. Maksudnya BSI. Nah, terus sedangkan IMG SRC ini dia tuh berfungsi untuk mencari file foto yang kita simpan gitu. Jadi ketika kita ingin memunculkan foto ini, kita mesti menggunakan IMG SRC supaya dia bisa mendeteksi di mana lokasi filenya dan muncul deh seperti ini. Gitu. Terus habis itu H1 tuh fungsinya untuk bikin font pada sebuah tulisan. Nah, seperti ini nih. Oke, saya kecilin. Kayak gini. Sedangkan yang maksud saya P itu fungsinya untuk paragraf. Dan sekarang kita lanjut lagi ke mana
Oh ya, kebo-keboan. Kita lanjut lagi ke kebo-keboan. Tadi kita udah menjelaskan yang omet-ometan, sekarang kita akan menjelaskan ke kebo-keboan. Sama kayak tadi, bagian konten blok itu yang tengah ya, kayak gini nih, yang tengah. Terus sedangkan yang div class block itu yang tengah juga kontennya. Ini yang bagian keras ini tengah. Terus sedangkan div class konteudo itu tuh membuat kanvas putih pada konten sama sekali, cuma beda isi doang. Terus sedangkan div class post info sama juga kayak tadi, fungsinya untuk membuat tulisan kanan atas konten, cuma beda isi aja sih ya, sama intinya. Terus sedangkan H1 sama kayak tadi juga, fungsinya untuk menulis font ya, tulisan, bikin font maksudnya, sebuah tulisan. Terus sedangkan P itu buat paragraf. Dan udah sih, itu aja ya. Sekarang kita ke galeri. Oke. Galeri itu iya, maksud saya galeri div class block yang pertama. Ini agak sedikit berbeda. Div class block itu fungsinya untuk membuat tulisan di kanan atas peta konten. Contohnya seperti ini ya, terus yang buka dulu. Oke, buka dulu ya. Contoh angklung. Ini adalah sebuah contoh dari div class block. Terus lanjut lagi ke div class konteudo. Fungsinya itu kan untuk membuat kanvas putih pada konten, sama ya, cuman beda isinya aja. Oke, saya jelasin. Terus H1 itu sama H4 fungsinya itu untuk membuat font lah ya pada sebuah tulisan, sama, cuman isinya aja yang berbeda. Sedangkan PR itu buat jarak pada sebuah tulisan. Sedangkan div class post info juga sama, cuma beda isinya. Kurang lebih semuanya sama, cuman isinya aja yang berbeda. Jadi seperti itu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih sudah menyimak, dan jumpa, bye bye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dusa Putra, NIM saya 19-2367. Di sini saya akan menjelaskan tentang file index. File index merupakan file primary dari semuanya, karena di index ini mengatur tentang posisi header, dan konten-konten. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML. Di sini ada bagian header detail, membuat detail yang ada di web. Ada berjudul budaya khas akan tampil seperti ini. Lalu ada link rel style sheet. Style sheet ini untuk memanggil data dari file CSS, di mana file CSS itu untuk mengatur tampilan dari template dan tampilan dari konten-kontennya. Lalu di sini ada untuk bagian headernya, ada H1 plus juga. H1 seperti kita ketahui, H1 untuk mengatur font pada tulisan, kelasnya itu judul untuk formatnya judul budaya khas Indonesia. Di sini ada P kelas deskripsi. P berfungsi sebagai paragraf, nanti bentuk tulisannya akan seperti paragraf. Lalu ada fungsi kelas deskripsi untuk fungsi penulisannya. Di sini ada div class wrap. Class wrap itu untuk mengatur bagian-bagian menunya. Dia bisa berfungsi seperti ini menggunakan fungsi div class wrap. Ada nav class menu untuk fungsi untuk membuat navigator dari tulisan menu, home, galeri, dan kontak. Di sini ada ahref index. Ahref ini berfungsi untuk memanggil link file atau URL-nya dari file yang ingin kita panggil, file home-nya atau galeri atau kontak. Ini
ada bagian websitenya. Di sini menggunakan aside class sidebar. Ini berfungsi untuk membuat bar atau kolom di samping seperti yang ada di web. Ada dua, bar halo dan bar tujuan, itu menggunakan fungsi sidebar. Nanti untuk template-nya dan untuk desainnya menggunakan CSS. Ini class widget fungsinya untuk memanggil atau membuat tulisan di dalam kolom atau di dalam tempat sidebar-nya. Di sini ada fungsi PHP. Saya menggunakan fungsi PHP untuk pengulangan atau looping. Di dalam contohnya seperti home atau galeri. Ini kita bikin home, case home, include PHP /home.php. Ini berfungsi untuk memanggil file dari PHP, memanggil file home yang disimpan di dalam folder PHP. Jadi berfungsi misalkan kita sedang berada di page kontak, jika kita ingin mengklik page home, dia akan otomatis memanggil file home.php yang ada di folder PHP. Yang bawahnya sama juga semuanya, menggunakan fungsi sama untuk kontennya, untuk kontak, galeri. Di sini kita menggunakan fungsi break ini untuk membuat berhenti atau stop antara satu page atau antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Karena jika tidak ada fungsi break ini, ketika kita panggil file home.php ini, maka dia akan terus mengulang-ulang terus sampai bawah. Karena kita fungsi break akan dia berhenti di situ dan nggak berulang-ulang, nggak jadi looping itu. Ini di sini juga kita ketahui di setiap fungsi itu ketika kita buka fungsi harus selalu ada loopnya ya. Ini untuk suatu fungsi dari PHP, ini div-nya, ini body dan HTML. Kita lanjut ke file style CSS. Di sini style CSS itu berguna untuk mengatur template desain dari web, dari page. Ini ada body untuk mengatur bagian bodinya, ada background untuk warna, margin untuk ukurannya, kiri kanannya, font family untuk ukuran tulisannya dan jenisnya. Lalu ada untuk barisnya, untuk jarak antara baris satu dengan baris kedua. Di sini ada ukuran bordernya, backgroundnya warnanya apa, tingginya sampai X. Ini ada header. Di sini juga ada header judul untuk mengatur judulnya, font size-nya juga ada di sini. Ada size-nya juga. Di sini juga deskripsi juga ada untuk fungsinya, pengaturan size-nya. Lalu untuk navigator menu di sini juga ada semua. Di sini ada fungsi untuk mengatur warnanya, bentuknya seperti apa, floatnya, padding, list style-nya seperti apa, fitbox shadow, mousebox shadow untuk membuat ketika diklik dia akan muncul seperti apa grafik dan animasinya. Di sini navigator menu UL dan LT untuk guna untuk mengatur posisi dan tempat dari navigator menu tersebut. Sama juga untuk yang navigator menu hover untuk mengatur bentuk dari tulisannya. Ini ada text decoration underline, jadi ketika kursor kita diarahkan ke atas tulisannya akan ada garis bawahnya. Ini ada backgroundnya warna dari navigatornya. Di sini juga ada untuk mengatur di sini dari sidebarnya, dari widgetnya. Ini mengatur hover tuh, warna hover tuh lebih untuk mengatur ke arah warna, background, ukurannya. Ini juga ada untuk mengatur bloknya. Tadi Contedo juga tahu ya, Contedo itu guna untuk membuat layar atau membuat kanvas putih pada konten. Di sini ada fungsi juga untuk mengatur ukurannya, backgroundnya, bordernya seperti apa. Misalnya untuk Contedo yang khusus buat image itu seperti apa, marginnya ada untuk mengatur ukuran, maksimal dan minimal widthnya juga ada. Jadi untuk semua dari page itu, untuk semua desain dan animasinya terdapat dalam CSS. Makanya salah satu file primer juga setelah index. Lalu sini paling bawah ini ada fungsi share social button, guna untuk menampilkan navigator atau buttons dari sosial media yang bisa kita klik lalu otomatis akan meng-share link atau URL dari website kita. Sini ada untuk mengatur widthnya 35px, paddingnya, bordernya ukuran seperti apa, displaynya seperti apa, inline, garis lurus. Di sini ada untuk manggil URL. Kita lanjut ke page home. Page home, nah ini page home ini bagian yang akan menampilkan dari index dan CSS-nya ketika sudah dibuat dan sudah digabungkan. Di sini di flashblock tadi juga penjelasannya sudah tahu seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya.
splash post info untuk membuat tulisan di pojok kanan atas dari kontennya, image dan SRC untuk memanggil foto dan memanggil URL atau link dari fotonya, A1 untuk membuat font atau bentuk dari tulisannya, R memberi jarak atau garis lainnya, dan T membuat paragraf. Di sini paragraf yang kita buat tidak semuanya hanya beberapa paragraf atau beberapa kalimat sebagai subjudul. Jadi ketika nanti jika ada orang yang ingin melihat, dia akan mencet selengkapnya. Selengkapnya ini menggunakan fungsi thread. Thread ini untuk memanggil page dari reok ini yang ada di page atau folder PHP. Untuk memanggilnya seperti ini. Jadi ketika untuk selengkapnya dipencet, dia akan otomatis memanggil file yang ada di folder PHP. Menggunakan flash continue window. Continue window itu untuk membuat bentukannya ketika kursornya diarahkan di atas tulisan selengkapnya, dia akan bergerak seperti ini. Ini saya sebagian dari desain dan animasi aja untuk mempercantik dari webnya. Bawahnya juga sama, menggunakan fungsi yang sama, cuma beda isi dari kontennya aja. Sama semua. Di sini saya menggunakan Flash Consider HR sini untuk membuat kalimat penutup di bawah dari semua kontennya. Menggunakan fungsi yang sama yaitu Consider. Dia seperti yang ada di website ya. Nih, saya menggunakan fontnya itu H2, dia agak tebal dan hurufnya agak sedikit besar agar berbeda dari tulisan-tulisan yang ada pada konten. Lalu terakhir saya menggunakan fungsi href ini untuk memanggil yang tadi buton-buton atau navigator dari sosial media yang bisa men-share link atau URL dari website kita. Di sini ada API-nya. Lalu nanti kita masukkan URL atau link dari kita. Untuk email, untuk Facebook dan Google Plus, Twitter sama semua, cuma beda IP karena setiap aplikasi itu punya IP yang berbeda-beda. Ini juga fungsi, jadi ketika kita klik misalkan tombol Twitter, dia akan otomatis membuka home page dari Twitter untuk bagian posting status. Tapi di sini karena website kita belum ada domainnya, belum kita up, jadi dia hanya akan menampilkan seperti teks seperti ini saja. Tapi nanti kalau website kita sudah berdomain, sudah berbayar, dia akan otomatis menampilkan link atau URL dari website kita yang biasanya tulisannya biru tuh. Jadi klik langsung otomatis masuk website kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang script dan tampilan website. Terima kasih atas perhatian. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang tampilan dari web yang kelompok kami telah buat. Di sini tampilannya, di sini ada titelnya Budaya Khas Indonesia, ada judul dan subjudulnya. Template seperti ini ya. Kelompok kami bikin bentuknya seperti blok. Jadi untuk kontennya hanya di tengah, agar terlihat lebih elegan, minimalis, tapi tidak terlalu simple. Sini template seperti ini. Sini ada navigator pilihannya dari menu, ada home, galeri, kontak. Jadi di CSS kita bikin untuk, jadi ketika kursor kita arahkan, dia akan ada garis, ada line di bawah tulisannya, dan akan ada bentuk kolom yang menandakan bahwa untuk navigator itu sedang diarahkan kursornya ke situ. Lalu sini di bagian kanan kita ada bikin sidebar, di dalamnya berisi informasi dalam bentuk mini. Di sini ada judul dari kontennya, budaya khas Indonesia yang terlupakan. Di sini ada tulisan di posting hal yang mahasiswa bidang sarana informatika menggunakan fungsi post info, class post info. Di sini tulisan judul dari kontennya kita menggunakan H1 ya ukurannya, font. Nah, untuk kontennya seperti ini. Di home ini berisi konten-konten, beberapa konten lah di sini. Ada gambar dan deskripsi secara kecilnya aja, nggak secara detail atau secara rinci. Jadi biar kita memberikan pilihan kepada user dari situsnya nanti ingin membaca konten yang mana terlebih dahulu. Ketika mereka ingin memilih konten seperti tari Reok Ponorogo ini, mereka bisa mengklik selengkapnya. Kita menggunakan fungsi yang suatu fungsi yang sama seperti yang di
navigator menu ini. Jadi ketika kursor diarahkan ke atas tulisan selengkapnya, dia akan ada gerak ke kanan itu animasi. Kita tadi bikinnya dari CSS ya. Ketika diklik dari selengkapnya, baru akan tampil deskripsi lengkap dari konten tersebut. Jika ingin kembali ke home, tinggal klik navigator home ya. Semuanya sama ini. Untuk semua konten sama, fungsi sama, menggunakan template yang sama, hanya isinya yang berbeda, isi dari deskripsi dan gambarnya. Di sini bawah kita ada membuat sebuah kalimat penutup ya. Kalimat penutup seperti ini menggunakan font H3, H2 masalahnya. Di sini kita juga memberikan arahan kepada user jika ingin melihat gambar-gambarnya saja, kita sedang membuat gambarnya ada di halaman galeri, kita kumpulkan di situ semua. Jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin memberikan suatu informasi, bisa menghubungi kita. Untuk info kontak sudah kita taruh di halaman kontak. Di sini kita juga membuat sugesti kepada para user. Jika merasa untuk artikel kami ini bermanfaat, mereka bisa untuk membagikan atau men-share artikel kami ini ke teman-temannya atau keluarga melalui sosial media di bawah ini. Untuk icon ini source code-nya sudah dijelaskan tadi ya oleh teman-teman saya. Jadi pada intinya untuk membuat share sosial media seperti ini, kita menggunakan fungsi image untuk memasukkan icon di sini. Nah, jadi balik ikonnya kita masukkan fungsi href untuk memanggil link atau manggil IP ya. Kalau untuk aplikasi sosial media ini menggunakan IP. Jadi ketika nanti user mengklik dari ikonnya ini, dia akan otomatis langsung mengambil atau mengarahkan IP dari si aplikasi tersebut. Nah, akan masuk seperti ini nanti. Langsung masuk ke Twitter, langsung masuk ke untuk postingannya, post statusnya. Lestarikan budaya Indonesia, local hostess, hashtag budaya Indonesia, bahasa Indonesia. Di sini nanti nih ketika web kita sudah di-up atau sudah memiliki domain, dia nggak akan seperti ini. Ini karena belum di-up dan belum memiliki domain, dia jadi seperti ini, tulisan biasa local hostess. Tapi kalau website kita sudah memiliki domain, nanti dia akan langsung tulisannya berwarna biru. Yang nanti kalau langsung diklik, langsung masuk website kita. Yang biasa nanti bentuknya seperti www.apa atau http//apa. Lalu selanjutnya masuk ke halaman galeri. Di sini sama, template sama. Cuma di halaman galeri ini isinya hanya foto-foto saja dengan nama dari masing-masing fotonya di kanan atas. Lalu terakhir di kontak. Sini ada info kontak. Masih sama menggunakan template sama, cuma di halaman kontak ini isinya hanya kontak aja. Menggunakan ini kalau nggak salah untuk fontnya H1. Ini saya menggunakan H4. Sini ada nomor handphone, Gmail, WhatsApp, dan alamatnya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari website yang telah kami buat. Terima kasih.